Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asgar Alia Farabi. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas A dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan KB tentang kenakalan remaja yaitu seks bebas dan narkotika di Kelurahan Manjaleka. Gimana keseruannya? Ikutin ya. Acara itu ternyata penyuluhnya cuma satu ya, tapi ada tiga. Karena kami tantangannya masing-masing individu. Ya. Dan di sini saya mau sedikit memberikan penyuluhan tentang pergaulan bebas pada remaja, yang dimana pergaulan bebas saja artinya ada seks bebas dan next. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan syariat dan perasaan malu. Barangkali dari ibu-ibu di sini, selain dari pengertian ini, pergaulan bebas itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pergaulan bebas. Identiknya dengan hal-hal negatif. Ya, betul. Nah, apa saja cakupan dari pergaulan bebas? Yang pertama ada penggunaan narkoba yaitu narkotika, psikotropa, dan zat adiktif. Terus ada seks bebas, pesta hura-hura, penggunaan pakaian yang tak senonoh. Nah, jika ibu lihat dari gambar ini, apa yang lebih di pikiran ibu? Semuanya. Sedih, kesal, apalagi? Nah itu merupakan contoh dari gambaran-gambaran anak remaja pada zaman itu. Zaman sekarang tuh udah bukan lagi kita sebut zaman milenial, tapi melainkan zaman zilenial. Nah, karena perkembangan globalisasi semakin meningkat, kita mendapatkan anak-anak remaja itu sekarang udah beda dengan zaman-zamannya ibu pada zaman dulu gitu ya. Kadang tuh ada anak-anak bilang, orang tua tuh bilang ke anaknya kayak gini, zaman ibu tuh tidak sama kayak zaman kamu. Memang tidak sama. Kita tidak boleh menyamakan apa yang ada di zaman kita dahulu dengan anak-anak di zaman sekarang. Karena zaman dulu mungkin gadget pun gawai pun belum ada gitu kan. Mungkin kalau lagi boring, lagi gabut gitu, lagi nggak ada kerjaan, mungkin baca buku atau main sama teman-teman, kan main-mainan. Apalagi remaja tuh remaja yang baru, terdiri dari anak-anak baru remaja dari SD ke SMP. Nah itu biasanya yang lagi benar-benar kalau udah pengen itu nggak bisa enggak gitu. Kayak kalau yang misalkan udah ada di sana teman-teman anak-anaknya mau keluar, tapi belum bilang ke orang tuanya, ya harus gitu karena udah ada pasti udah ada yang di sana ya. Makanan mana gitu kan, atau ada penyebab lain. Kenapa dia sampai memaksa? Gue harus halangin gue gitu. Itu kan pasti kita orang tua tuh harus tahu ada something mungkin. Somethingnya apa? Ibu tahu? Somethingnya kalau yang cowok ada yang ingin diapeli, kalau yang cewek mungkin ingin melihat doinya gitu di tempat lain. Gitu. Jadi itu orang tua tuh harus sampai kita tegas boleh, tapi tegasnya itu
itu harus bisa menyesuaikan dengan anak kita sendiri. Kadang kan istilah anak ada yang beda-beda, ada yang diomonginnya secara halus, ada yang secara halus itu benar-benar nggak boleh pakai kata kasar, harus dikasih tahunya pelan-pelan. Karena kalau sekali dikasih tahu secara kasar, anak-anak tuh bakalan nolak gitu. Ini ngapain sih? Jadi gue kepo banget gitu. Gue kemana juga sama gue. Pikiran mereka malah jadi kayak gitu. Nah terus ini mungkin ada pesta gitu, pesta hura-hura. Atau kalau misalkan ada orang besar itu kayak diskotik, ya ngedugem gitu kan. Tapi kayaknya kalau untuk anak-anak remaja SMP ada gimana gitu ya kalau sampai pergaulannya sampai ke sini gitu ya. Karena itu juga termasuk pergaulan bebas yang menjerumuskan kepada hal-hal negatif. Karena dari tempat diskotik atau tempat dugem ini biasanya kita nggak tahu di dalamnya terdapat banyak penyelundupan kita nggak tahu. Nah, selanjutnya ini menyambung dari materi yang disampaikan tadi, anak remaja itu biasanya pasti ada yang dia suka, ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, ketika sudah tertarik sama lawan jenis berduaan, kita nggak tahu ada orang lain atau tergoda setan lewat pengen ini, pengen itu. Salah satunya misalkan minuman keras atau kalau zaman sekarang tuh narkoba yang biasa dipakai sama anak-anak SMP itu ini yang ilmu yang saya pelajari biasanya ada apa ya gimana tahu narkoba ekstrim yang biasa dipakai sama anak-anak SMP biasanya untuk yang biasa untuk overdosis ada biasanya apa yang saya lupa namanya apa biasanya itu dijualnya murah cuma 5.000 per kilo. Itu tuh biasanya fungsinya untuk anak remaja tuh merasa tenang, nggak stres, nggak banyak pikiran. Biasanya kenapa anak remaja melakukan hal itu karena dia mungkin merasa berat, banyak tekanan gitu. Ada hal yang tidak sesuai dengan diri dia. Misalkan di dalam lingkungan keluarganya, di dalam rumahnya tuh orang tuanya tuh nggak sesuai sama dia gitu. Orang tuanya maunya A, sedangkan dia maunya B. Jadi kealihan dianya itu kayak gini, memacu pada pergaulan yang tidak sesuai sama ini. Penggunaan obat-obatan. Saya tuh mengambil contoh waktu saya sekolah menengah pertama SMP, saya paling ingat itu salah satu teman kelas saya ada yang overdosis ketika ujian nasional yang pertama. Terus ternyata banyak tuh udah kan dari mulut ke mulut namanya SMP gue itu dia apa gitu. Soalnya duduknya persis di samping saya. Sampai udah keluar semua overdosis dari mulutnya, udah keluar busanya semuanya. Ternyata setelah ditelusuri sama guru BK-nya semalam dia banyak minum pil apa yang melebihi dari batas. Sehingga pas paginya dia kejang-kejang overdosis, pingsan di tempat dilarikan ke rumah. Yang kayak gitu merupakan itu anak SMP, anak kelas 3 SMP. Sudah kebayang kalau misalkan SMA ya. Makanya kita tuh harus benar-benar bisa peka lah terhadap apa yang dilakukan sama kita di luar. Setidaknya kita harus bisa tegasnya, tapi kita harus sesuai. Anak kita itu misalnya diomongin secara lembut, atau gimana ajar duduk-duduk marah-marah. Karena zaman sekarang nggak kayak gitu. Ya kalau dimarah-marahin bakal nggak sesuai. Karena anak zaman sekarang tuh baperan, bener ya? Anak zaman sekarang tuh baperan, rasanya jangan pakai tersentuh. Makanya kan lagunya lagu-lagu zaman sekarang tuh lagu-lagu kayak gitu. Jadi yang muncul anak-anak sekarang perasaannya tuh mudah tersentuh gitu. Kalau ada dengar omongan kasar, saya kalau dikit bacot seperti gitu, kasar. Nah, terus ciri-ciri dari pergaulan bebas yang pertama adalah menggunakan uang. Biasanya anak-anak remaja tuh tiba-tiba minta duit.
orang tua. Ya, misalkan nanti malam nih, malam mingguan misalkan, anak remaja, anak cewek atau cowok, minta duit dong. Buat apa? Misalkan biasa. Itu kita harus jelas, harus tahu sebagai orang tua, uangnya itu digunainnya buat apa, buat beli apa. Terus dia mintanya berapa? Itu kalau misalkan mintanya dari 20.000 atau 30.000 sampai 50.000 itu kita harus udah curiga. Karena biasanya anak remaja SMP kayak gitu tuh uang 30.000 itu udah terlalu banyak gitu ya. Apalagi anak SMP belinya apa sih, sebelah, es, gitu kan, jus gitu. Terus adanya dorongan untuk melakukan tindakan tercela. Biasanya dorongan-dorongan ini tuh entah dari dorongan lingkungan sekitar ataupun dari dalam dirinya. Yang memang itu tuh suatu kebiasaan. Gak bisa ditahan gitu. Kayak karena dia udah biasa melakukan hal-hal yang memang negatif atau buruk, biasanya dia bakalan terbiasa melakukan hal-hal itu. Terus ada dorongan dari teman, misalkan kalau kita bergaul, anak-anak kita tuh bergaul dengan temannya yang nakal, bangor gitu ya, badar gitu. Biasanya dorongan-dorongan itu bisa terjadi karena teman-teman ini. Terus ketergantungan terhadap hal yang buruk yang sudah dilakukan. Terus tidak ada tanggung jawab dan gairah melakukan hal-hal positif. Biasanya kalau sudah kecanduan terhadap pergaulan bebas, ketika pulang di rumah itu anak-anak cenderung nggak mau ngapa-ngapain, malas kerjanya cuma tidur, main HP, main game, begitu. Nggak ada rasa tanggung jawab ingin bantu orang tua ngapain, gitu, peka. Tapi bilang sama orang tuanya kayak, sini lagi ngapain, aku bantuin, lagi ngapain, aku bantuin, itu juga. Terus mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Mengalami tekanan emosi. Biasanya kalau tekanan emosi itu emosi-emosi yang selama ini nggak terluapkan, dipendam selama ini. Jadi ketika udah dipendam, kayak dia tuh nggak bisa meluapkan apa yang ingin dirasain. Gitu. Jadi semuanya yaudah pecah. Dia melakukan sesuai keinginan diri dia tanpa melihat apapun, tanpa melihat atau mendengar masukan apapun dari orang tua. Udah masa bodoh gitu. Dan gangguan kesehatan mental. Biasanya udah kayak gitu tuh kesehatan mentalnya udah pasti terganggu. Terus penyebab dari pergaulan bebas yaitu rendahnya kontrol diri. Biasanya dari yang terkontrol diri ini dia nggak bisa kontrol dirinya, nggak bisa nahan nafsu, nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi yang buruknya tetap nggak bisa dikendalikan. Ketika pengen melakukan hal ini, tetap aja aku pengen lakukan, masih remaja. Itu nggak boleh, komunikasi seperti itu salah. Terus rendahnya kesadaran aja terhadap bahaya pergaulan bebas. Jadi bahaya pergaulan bebas kayak gambar-gambar yang tadi, kayak ngedugem, merokok, terus obat-obatan, seks bebas. Terus nilai keagamaan dalam dirinya cenderung kurang. Biasanya nilai agamanya ini faktor utama ya, faktor utama dari penyebab pergaulan bebas itu karena nilai agama dalam dirinya kurang. Biasanya sholat 5 waktunya nggak dijalanin, atau bahkan ketika dijalanin itu bolong-bolong. Biasanya anak-anak itu harus dituntut, jangan lupa diingetin gitu. Jangan lupa ya sholatnya. Biarpun mereka nggak di dekat kita, mau di mana pun anak kita tuh harus selalu dikasih tahu. Biarpun misalkan kayak sekarang waktunya zuhur kan, jangan lupa ya sholat dulu. Habis sholat jangan lupa zikirnya, jangan lupa istighfarnya. Biar kenapa? Biar kita tuh punya pendirian teguh dalam diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang ini. Terus gaya hidup yang kurang baik. Gaya hidupnya terlalu dimanja sama orang tuanya. Misalkan pengen ini dikasih, pengen itu dikasih. Tanpa disadari dia nggak punya usaha buat melakukan itu. Terus rendahnya taraf pendidikan dalam keluarga. Biasanya orang tuanya yang kalau misalkan maaf ya kurang melek terhadap pendidikan saat ini gitu ya. Pendidikan edukasi apalagi gitu kan. Biasanya anak itu nggak bakal dapat hal itu dari orang tua. Karena orang tua ini peran utama dalam perkembangan psikis
remaja. Keadaan dari lingkungan keluarga dan sekitar. Karena kalau misalkan ada anak yang berokok atau orang tuanya tuh nggak atur di rumah, biasanya dia cenderung lebih mudah untuk melakukan perbuatan itu. Kenapa? Karena dia sudah mendapat kasih sayang, nggak mendapat sentuhan apa yang dia inginkan seperti anak-anak lain tidak ia dapatkan. Biasanya gitu. Biasanya dia melakukan semuanya sendiri. Apapun yang dia lakukan, dia udah sesuai kemauan diri dia, tanpa ada kontrol di dalamnya. Terus kita lanjut kepada bahaya seks bebas bagi remaja, yaitu ada kehamilan di luar nikah dan aborsi. Anak zaman sekarang ya banyak yang umurnya baru 16 tahun, baru lulus SMP, udah hamil duluan gitu. Bapaknya masih SMP juga. Biasanya terjadi tuh misalkan karena satu sekolah ada rasa ketertarikan, jalan berdua terus ketertarikan pengen melakukan hal-hal yang tidak sebaiknya dilakukan. Terus kalau misalkan udah kayak gitu nggak bikin panjang, orang tua ini kayak gimana ya kalau misalkan dilakukan kayak gini, nggak bikin panjang, akhirnya apa yang terjadi? Si perempuannya hamil, si perempuannya stres, depresi, sampai bahkan ingin melakukan bunuh diri. Biasanya si cowoknya kadang ada yang tanggung jawab, ada yang tidak. Bagaimana tuh kalian saja kalau misalkan si cowoknya tidak tanggung jawab? Yang jadi korban itu udah pasti selalu jadi si perempuan. Yang buruk di mata orang-orang itu udah pasti jadi si korban, si perempuan. Terus resiko terkena penyakit menular seksual yaitu HIV/AIDS, sifilis, klamida, dan gonorrea. Biasanya kalau udah sering melakukan seks bebas, apalagi dengan ganti orang, misalkan gila ya, itu tuh mudah terkena penyakit menular. Terus rentan terserang kena kanker cervix untuk perempuan. Terus mempengaruhi perkembangan karakter pada remaja. Ingat seks bebas ini benar-benar sangat kalau untuk remaja tuh merusak otak, merusak jaringan, suatu jaringan yang ada di otak. Ketika anak remaja sudah kecanduan seks bebas, sudah dari menonton terus dia coba pengen kepo gimana sih rasanya gitu. Ada rasa ketertarikan, terus dia kayak udah nggak pikir panjang aja gitu loh, anak remaja, karena dia tuh labil pikirannya. Makanya itu kita tuh sebagai orang tua harus bisa kasih dorongan sama anak-anak. Terus depresi, kalau udah ngelakuin hal-hal ini tuh anak remaja tuh bakal depresi. Kebayang nggak sih masa depannya kayak gimana? Udah pasti semua orang, nggak diterima masyarakat. Kalau udah kayak gitu depresi, kalau udah depresi kenapa? Ada hal yang melakukan bunuh diri. Kejadian sekarang ini kan banyak ya, wanita bunuh diri di kamar ini misalkan, atau terjun dari gedung tinggi. Terus kita ada pembahasan bahaya penggunaan nafza pada remaja, yaitu perubahan sikap, kepribadian dan pengalaman. Nafza ini benar-benar juga salah satu hal yang bagi remaja itu benar-benar berefek buruk gitu ya. Salah satunya adalah perubahan sikap. Biasanya kalau anak remaja yang sudah mengkonsumsi nafza ini, biasanya ada perubahan sikap yang nggak biasa dari dalam dirinya gitu. Kita tuh sebagai orang tua kita harus peka gitu terhadap segala perubahan yang ada di dalam diri anak kita, apalagi saat mereka menginjak usia remaja. Kita tuh harus tahu biasanya kalau anak remaja mulai ngerokok, biasanya kan bau badannya beda, ya. Bau badannya beda, bau mulutnya ketika ngomong pun beda. Terus menjadi emosional, mudah marah dan cepat tersinggung. Biasanya kalau anak-anak yang mengkonsumsi nafza ini, emosionalnya gampang naik, gampang marah. Terus mudah marah. Jadi tanpa sebab pun dia bakal marah.
karena efek dari obat itu benar-benar kuat. Narza itu banyak manfaatnya. Ada yang dari tingkatannya tingkat rendah, ada yang sampai tingkat tinggi. Kita nggak tahu yang biasa dikonsumsi sama anak remaja itu yang seperti apa. Terus malas melakukan sesuatu tidak memperdulikan kesehatan mental dan diri sendiri. Biasanya kalau udah konsumsi kayak gini tuh memang yang udah rusak dan dia nggak peduli. Kalau gua kayak gimana juga ini, dia ngerasa nyaman ketika gue menggunakan ini. Gitu. Dia ngerasa tenang kalau gue minum ini. Jadi ada rasa apa namanya? Ada rasa kecenderungan, ketagihan ketika sudah konsumsi narkoba. Terus paranoia, yaitu rasa takut dan kecurigaan yang berlebih, ketergantungan dan kecanduan informasi dan halusinasi. Kalau untuk halusinasi itu biasanya dia selalu berangan-angan. Ya kalau lagi diam sendiri bengong, jadi biasanya dia itu suka senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri itu harus kita ketahuin gitu ya penyebabnya apa gitu. Sekian pencegahan pergaulan bebas pada remaja yang pertama adalah selektif dalam memilih teman. Selektif dalam memilih teman, tentunya ketika kayak tadi yang dibahas sama Ayu, anak remaja itu biasanya sudah berkelompok, sudah circle. Tergantung kita sebagai orang tua harus gimana nih cara memilih teman circle mereka itu. Nah kalau cari teman tuh yang ini ya yang baik gitu. Ya yang circle, yang saya pemikiran boleh. Tapi kalau misalkan memang teman kamu itu ada hal yang buruk gitu, jangan ambil aja yang baiknya, yang buruknya dibuat. Terus selalu ingat orang tua ketika hendak melakukan perbuatan maksiat. Harus dikasih tahu, nah kalau misalkan ngelakuin hal ini tuh nggak boleh kan. Ingat kan sama mama, sama papa yang nyari uang buat kamu, yang kerja dari pagi sampai sore bangun pulang. Ingat ya nak, kalau ngelakuin hal itu tuh dosa, nah dosanya juga ke siapa? Karena kalau anak remaja itu tanggungan dosanya masih ditanggung sama orang tua. Jangankan pergaulan bebas, pacaran pun orang tua kena dosa. Pacaran pun, tapi kena pacaran apa? Pegang-pegangan tangan. Dari pegang-pegangan tangan ingin lebih, suntik ke kanan, suntik ke kiri. Dari kali ini ingin lebih lagi, ini itu kan bahaya. Ya, terus mendekatkan diri kepada Allah dan memperdalam ilmu Allah. Kayak tadi, begitu ingetin lagi tentang sholat lima waktunya. Terus lebih dibimbing, jadi betul lagi buat sering-sering baca Al-Quran. Terus memulai mindset positif dan melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Ini program yaitu ada Kopas, yaitu remaja yang baik dan bermanfaat dalam remaja yang mampu berpikir kreatif serta inovatif guna membangun peradaban yang lebih baik dan hidup. Sekian. Mungkin jika ada yang bisa berteman di Instagram kalau mau nanya-nanya seputar tentang remaja, tentang materi yang bisa saya sampaikan tadi. Pesan buat ibu-ibu, kita tuh harus paham dan sadar bahwa ada suatu hadis yang mengatakan bahwa jagalah anak cucumu karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita. Kita nggak boleh semakin ke zaman ketika kita remaja dulu, ibu-ibu remaja dulu sama zaman-zamannya anak-anak dulu, karena benar-benar sangat beda. Globalisasinya benar-benar sangat kuat buat sekarang. Bahkan handphone dan komunikasi apa yang mau kita tahu pun di dalam HP dengan Google pun kita bisa tahu. Apa yang mereka ingin tahu tuh mereka udah bisa tahu tanpa kita tanpa. Jadi kayak gitu aja mungkin hari silakan dari ibu-ibu ini. Ya mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.